Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firzian C. Sarananta. NIM saya 21091160058. Dan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis strategi di mata kuliah Perencanaan Strategi SITI. Kebetulan di sini judul saya adalah analisis strategi perusahaan Nvidia atau Nvidia Corporation sebagai pemasok hardware elektronik terbesar. Jika kita baca di bagian eksekutif summary-nya, pada umumnya Nvidia ini adalah perusahaan teknologi besar yang memiliki kantor pusat di California atau Amerika Serikat. Kalau kita tahu pada umumnya perusahaan ini merupakan pemasok utama dalam software atau juga hardware gitu. Seperti yang kita tahu dalam bicara tentang hardware ini adalah semacam GPU atau graphical process unit, saya lupa panjangannya. Intinya mereka pemasok elektronik untuk sebuah komponen komputer gitu yang pasti. Selanjutnya adalah executive outline yang akan dilakukan dalam analisis kali ini. Yang pertama itu ada formulasi objektif atau golden circle. Yang kedua ada SSA. SSA ini mencakup dua bagian yaitu eksternal dan internal. Dan yang ketiga ada strategi formulation yang dimana ide akan diakhiri dengan rekomendasi SITI perusahaan. Mungkin yang pertama adalah golden circle. Golden circle ini akan terbagi menjadi tiga, yaitu kenapa, bagaimana, dan apa. Di sini kenapanya adalah mengatasi tantangan komputasi yang kompleks dan mengubah dunia melalui inovasi di bidang AI dan komputasi visual, investasi berkelanjutan dalam research and development, pengembangan arsitektur GPU canggih, kolaborasi sistem, dan diversifikasi produk berkinerja tinggi, dan apanya adalah menyediakan GPU untuk gaming dan profesional dengan integrasi platform AI dan data center atau pusat data. Nvidia itu didirikan dengan misi untuk mengatasi tantangan komputasi yang paling kompleks di dunia. Perusahaan ini berkomitmen untuk memimpin inovasi teknologi melalui pengembangan produk yang mempercepat komputasi dan mendorong kemajuan di berbagai sektor seperti gaming, visualisasi profesional, dan juga data center. Jadi, dalam perkembangannya, jika di awal-awal tahun dulu, tahun-tahun belasan lah, 2000 belasan, Nvidia itu merupakan salah satu perusahaan yang sifatnya itu masih awam gitu, atau dia bisa dibilang dia hanya fokus di beberapa bagian, yaitu dalam pengembangan graphical unit aja untuk sebuah komponen komputer. Cuma makin lama seperti kita tahu bahwa teknologi sekarang yang makin canggih, yang ada visualisasi profesionalnya atau kecerdasan buatan yang makin berkembang, Nvidia juga memiliki keinginan gitu untuk ikut serta dalam hal tersebut. Lanjut ke how, Nvidia mencapai tujuannya melalui pendekatan inovasi berkelanjutan yang melibatkan investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan R&D. Perusahaan ini mengembangkan arsitektur GPU yang canggih dan algoritma AI yang unggul, memastikan mereka tetap berada di garis depan teknologi komputasi. Selanjutnya di bagian apa, produk dan layanan utama Nvidia meliputi GPU, Graphics Processing Units, yang digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari gaming hingga komputasi. Yang kita tahu, seri GPU mereka itu biasa terkenal dengan GeForce atau juga dengan Quadro. Dan di sini menjelaskan bahwa Nvidia itu menawarkan solusi visualisasi profesional yang memungkinkan render real time dan simulasi yang lebih realistis dan efisien melayani berbagai industri dengan kebutuhan visualisasi tingkat tinggi. Nvidia ini yang dimana biasa berfokus dalam grafik unit, itu sekarang bisa dibilang dia sudah bisa berpencar gitu, mendistribusikan apa yang dihasilkannya ke orang-orang yang berbeda, seperti gamer, konten kreator, editor. Nah, itu membuat dia menjadi sebagai salah satu acuan lah untuk mereka ini, di mana mereka ini ingin mencari sebuah produk. Selanjutnya ke Pastel Framework, yang dimana Pastel Framework ini ada dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah political. Operasi Nvidia dipengaruhi oleh faktor politik, stabilitas politik meningkatkan penjualan, sementara ketidakstabilan politik pasti akan menguranginya. Saya rasa itu merupakan salah satu sifat yang standar lah untuk sebuah perusahaan gitu. Ini adalah suatu hal yang umum.
Pembatasan perdagangan membatasi pendapatan dan kebijakan pajak mempengaruhi laba. Pajak tinggi menguranginya sementara keringanan pajak meningkatkannya. Selanjutnya kita ada ke bagian ekonomi, yang dimana Nvidia berkembang dalam kondisi ekonomi yang baik dengan penjualan tinggi dan menderita dalam resesi dengan penjualan rendah. Suku bunga tinggi meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi pengeluaran. Investasi asing terkait game dan e-sports bertumbuh sebesar 5,84 dolar US dollar hingga 2028. Selanjutnya di bagian sosial, operasi Nvidia dipengaruhi oleh faktor sosial, permintaan GPU tinggi di masyarakat yang berfokus pada gaming dan negara maju secara teknologi, permintaan lebih rendah di masyarakat dengan lebih sedikit gamer dan kemajuan teknologi yang kurang. Selain itu, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan dapat meningkatkan permintaan produk Nvidia. Di bagian teknologikal, kemajuan dalam analisis bisnis membantu Nvidia mengidentifikasi pelanggan potensial, merancang kampanye iklan yang ditargetkan, dan memperkirakan penjualan. Nvidia dapat memanfaatkan AI untuk panduan pelanggan dan otomatisasi operasional. Peningkatan daya saing teknologi menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan. Legal menjamin keamanan data klien dan kepatuhan terhadap hukum cyber penting untuk menghindari denda dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya adalah environmental, kritik terhadap konsumsi listrik tinggi oleh GPU mendorong kebutuhan desain ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Pabrik manufaktur mengeluarkan gas rumah kaca memerlukan tindakan untuk mengurangi dampak lingkungan guna menghindari denda. Karena kita tahu bahwa GPU itu yang sifatnya sudah dalam skala yang modern atau teknologi yang paling maju, yang paling akhir, biasanya mereka memiliki listrik yang tinggi dan itu menjadi sebuah kritik lah untuk dalam Nvidia ini. Selanjutnya kita ada market sizing analysis. Nah, di sini ada beberapa bagian yaitu TAM, SAM, dan SOM. Di sini saya mengambil acuan data dari statistika. Nah, di sini untuk mengambil acuan bahwa berapa banyak gamer dan berapa banyak tingkat penetrasi sebuah gamer yang menggunakan GPU tinggi itu ada di website ini. Kalau kita hitung dari pertumbuhannya bahwa rata-ratanya adalah $1.000 per tahun untuk GPU kelas atas. Itulah pendapatan rata-rata per pengguna. Nah, karena kalau bisa dibilang gaji di luar negeri itu lebih besar, pastinya mereka kan merupakan negara yang maju dan pastinya ya lebih besar lah jika gajinya itu dalam dolar. Nah, silakan kita lanjutkan bahwa di dalam penggunaan PC global itu ada 1,75 miliar pengguna. Dalam perhitungannya itu mungkin bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa menentukan gitu bahwa dalam perhitungan total addressable market-nya ada sekitar 87,5 miliar. Nah, sedangkan untuk SAM-nya, di sini ada serviceable available market yang dimana pengguna GPU kelas atas yang tertarik pada produk Nvidia, GeForce dan Quadro, yang pastinya kedua ini yang paling umum. Pangsa pasar Nvidia memegang sekitar 80% pasar GPU kelas atas. Dan memang ini merupakan angka yang besar karena yang pasti kalau berbicara tentang GPU itu ada 3 kategori yang pasti dilihat oleh pengguna, Nvidia, AMD, atau Intel. Dan biasanya Nvidia selalu merupakan bagian yang mengalahkan kedua tersebut. Mungkin kita lanjut ke Porter Five Forces. Di sini ada 5 sesuai dengan judulnya. Yang pertama itu adalah kompetitor di industri. AMD dan Intel adalah pesaing utama dalam pasar GPU dan itu sudah pasti. Persaingan dalam hal inovasi produk dan peningkatan performa sangat ketat. Di bagian threat of new entry, Nvidia memiliki skala ekonomi yang besar yang sulit dicapai oleh pendatang baru. Barrier to entry yang tinggi, mengembangkan GPU berkinerja tinggi memerlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Buyer customer power itu bersifat sedang. Di sini Nvidia memiliki basis pelanggan yang luas, termasuk gamer, profesional kreatif, dan perusahaan teknologi besar.
Meskipun ada kompetitor seperti AMD, kualitas dan performa produk Nvidia seringkali memberikan keunggulan kompetitif. Di supplier power, beberapa komponen GPU hanya diproduksi oleh sejumlah pemasok terbatas serta demand yang tinggi. Nvidia sangat bergantung pada pemasok tertentu untuk bahan baku utama, memberikan pemasok daya tawar yang signifikan. Untuk yang terakhir adalah substitute. Produk alternatif dapat datang dari teknologi komputasi baru seperti quantum computing atau GPU dari kompetitor seperti AMD dan Intel. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa entah apakah ada waktunya gitu, AMD ataupun Intel ini bisa mengalahkan Nvidia dalam perusahaan yang menghasilkan sebuah GPU. Selanjutnya di value chain analysis. Di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah primary activities yang berfokus pada harga pokok penjualan dan support activities yang merupakan biaya tidak langsung. Yang pertama ada inbound logistik, itu mengacu pada supplier relationship, inventory management. Operations itu ada design and engineering, dan yang ketiga ada outbound logistics, distribution channels dan logistic management. Marketing and sales itu pasti mencakup digital marketing offline event karena pasti Nvidia ada sering melakukan acara jika ada launching GPU-nya baru. Branding and advertising ini merupakan hal yang umum untuk sebuah perusahaan. After sales service, customer support, dan software update. Untuk kategori kedua di support activities, di firm infrastrukturnya ada management and administration, financial management, distributed office. Human resource management itu adalah akuisisi talent atau talent acquisition, training and development, dan di teknologi ada research and development sebagai bahan pengembangan dalam perusahaan ke depannya. Dan di procurement ada supplier management dan cost management. Selanjutnya ada Pareto analysis, dan ini merupakan analisis yang bagi saya untuk seorang awam itu agak rumit. Jadi di sini yang pertama adalah saya mengambil data dari Nvidia Financial Result for first quarter di tahun 2024. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah GAAP dan non-GAAP. Kalau saya baca, seingatnya di bagian non-GAAP itu merupakan segala kemasukan yang ada, segala pemasukan yang ada. Mungkin penjelasannya di sini. Di sini adalah ukuran keuangan yang disesuaikan yang tidak mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan oleh GAAP. Jadi di sini saya melakukan sedikit perhitungan dengan melihat sedikit perhitungan di sini untuk memastikan dengan mengambil kategori dari variabel di tabelnya. Yang di sini menjadi acuannya adalah di bagian non-GAAP. Kalau kita lihat di bagian apa sih namanya ini? Grafik ya, grafik. Di sini ada persentase kontribusi dan persentase kumulatif. Kalau kita lihat di garis kumulatifnya ini bahwa itu ada bagian variabel 40 sampai 100 yang dimana di sini juga mengacu pada Pareto analysis. Di sini kan Pareto analysis itu mengambil acuan 80 dan rasio 80 dan 20. Ya, rasio 80 dan 20. Mungkin bisa lebih dari itu, mungkin tidak bisa lebih dari itu karena saya juga masih kurang mendalami dalam hal ini. Jadi sini saya hanya mengambil acuan bahwa kontribusi Pareto ini dalam 2 periode pertama yaitu Q1 dan Q4 itu signifikan terhadap total pengeluaran operasional mencapai lebih dari sekisar 60%, yaitu di sini. Selanjutnya itu berdasarkan prinsip Pareto, 2 kuartal pertama ini kenapa harus diperhatikan? Sebenarnya berdasarkan perhitungan ini saja itu sudah kelihatan gitu. Kenapa sebuah bagian kategori yang sifatnya non kotor, yang anggapannya paling yang hanya inti lah. Di sini kan pembahasannya mencakup biaya operasional inti itu mencapai 62% gitu dari revenue-nya, dan disinilah bagian operating expense untuk Pareto analisisnya gitu. Selanjutnya ada TOWS analysis.
Di sini ada strength yang dimana isinya kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi besar seperti Intel, Microsoft, dan lainnya. Merek yang kuat dan diakui secara global dalam industri teknologi. Untuk opportunity-nya, pertumbuhan pesat dalam kebutuhan komputasi visual di berbagai sektor, termasuk game, desain, dan simulasi. Ekspansi ke pasar baru seperti otomotif otonom dan perangkat wearable. Weakness-nya tergantung pada kemitraan dengan perusahaan lain untuk mengintegrasikan produk mereka dengan solusi NVIDIA. Ketergantungan yang tinggi pada segmen pasar tertentu seperti industri game yang dapat meningkatkan resiko jika ada penurunan permintaan. Untuk threat-nya, persaingan yang meningkatkan dari perusahaan seperti AMD, Intel dalam industri GPU, dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi belanja teknologi perusahaan dan konsumen. Untuk selanjutnya adalah strength and opportunity, atau di sini variabelnya exploit, memanfaatkan kekuatan teknologi mereka untuk memenuhi permintaan. Teknologi terdepan dalam pengembangan hardware khususnya GPU dalam berbagai sektor. Untuk bagian assess yang ada variabel weakness dan opportunity, itu pertama adalah diversifikasi portofolio produk, memanfaatkan pertumbuhan di sektor lain seperti desain dan simulasi. Selanjutnya adalah mitigasi. Dengan kekuatan merek yang kuat, NVIDIA bisa lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi dengan menarik pasar baru, berinovasi, mempertahankan posisi terdepan di pasar, meskipun ada persaingan yang ketat. Yang terakhir adalah avoid, yaitu diversifikasi produk dan pasar menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko, mencari pasar baru untuk mengurangi dampak dari ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya adalah photogeneric strategies. Ya, di sini ada dua variabel di competitive advantage, yaitu low cost dan differentiation. Dan yang kedua ada competitive scope, yaitu yang memiliki total market atau broad market dan narrow market. Low cost ini tidak ada, karena NVIDIA ini merupakan spesifik untuk pasar yang luas, mengingat fokus NVIDIA itu lebih pada diferensiasi melalui teknologi canggih. Selanjutnya ada differentiation, yaitu teknologi grafis terdepan, solusi inovatif untuk berbagai industri. Untuk di narrow market, yaitu ada optimasi biaya produksi untuk produk spesifik, fokus pada segmen pasar tertentu. Selanjutnya ada produk khusus untuk gaming dan kreatif, solusi custom untuk industri, otomotif, dan perangkat wearable. Di sini kita lanjut dengan BCG Matrix yang memiliki label tanda tanya, star, dog, dan cash cow. Di NVIDIA sendiri itu ada untuk variabelnya di tanda tanya itu ada AI dan Machine Learning Solutions, di star ada GPU and Data Center, di dog ada cryptocurrency mining, dan cash cow ada high performance computing. Mungkin yang pertama dari star dulu. Yang star itu yang pertama adalah GPU untuk gaming atau yang kita kenal dengan GeForce. Segmen gaming memiliki pertumbuhan tinggi dan NVIDIA memimpin pasar dengan pangsa pasar yang signifikan. Data center, yaitu yang dimana dia akan melakukan yang dimana NVIDIA itu memiliki namanya NVIDIA Tesla dan A100. Di sini adalah segmen dengan pertumbuhan yang sangat cepat karena meningkatnya permintaan akan cerdasan buatan dan komputasi awan atau yang bisa disebut AI dan cloud computing. Untuk cash cow-nya, di sini GPU dari NVIDIA tentu saja memiliki performa high performance computing. Walaupun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan segmen data center, pangsa pasar NVIDIA dalam HPC tetap kuat. Untuk yang tanda tanya, di sini variabel adalah AI dan Machine Learning Solutions. Meskipun memiliki potensi besar di masa depan, pangsa pasarnya masih berkembang dan bersaing dengan banyak pemain baru di pasar. Dan untuk docs-nya adalah GPU untuk cryptocurrency mining. Ini merupakan kenapa menjadi salah satu pertimbangan. Sebenarnya ini bukan dari NVIDIA-nya, tapi lebih dari cryptocurrency-nya. Seperti yang kita tahu, cryptocurrency itu merupakan sektor pasar yang sangat fluktuatif dan tidak stabil. Dan tentunya bakal hanya ada sedikit permintaan atau demand dari customer gitu. Akhirnya produk ini karena kita sesuai di sini tulisannya adalah pangsa pasar rendah, karena dia juga menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil, akhirnya NVIDIA hanyalah sempat
yang memiliki produk khusus ini. Jadi tidak dilanjutkan. Selanjutnya ada McFarlane Grid Analysis. Untuk turnaround system atau high potentialnya, itu ada self-driving car technology, baru itu ada cloud gaming infrastruktur, yang dimana self-driving car technology ini, kalaupun dari saya dengar ini, saya baru dengar juga, ternyata Nvidia akan ada memiliki inovasi baru, yaitu Nvidia Drive sebagai self-driving car technology, mengikuti semacam seperti Tesla. Selanjutnya ada strategic, sistem untuk pengembangan GPU yang inovatif, AI dan deep learning frameworks, support center, tentunya pasti customer support system, factory system, manufacturing and supply chain management. Dan yang terakhir adalah rekomendasi SITI perusahaan 5 tahun ke depan. Berdasarkan dari McFarlane Grid Analysis tadi, ada 4 variabel yang saya tuliskan di sini, yaitu sistem untuk pengembangan GPU inovatif, AI dan deep learning framework, self-driving car technology, dan cloud gaming infrastructure. Penjelasannya adalah yang pertama itu pengembangan intensif GPU seperti seri Nvidia GeForce dan Nvidia Quadro. Kalau berdasarkan pengalamannya, kedua tersebut merupakan inti dari produksi Nvidia, dan kedua hal tersebut tidak bisa sampai jatuh lah harapannya, karena GeForce dan Quadro ini merupakan salah satu variabel yang merupakan bagaimana berkembangnya Nvidia dalam sebuah perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya ada AI dan Deep Learning Frameworks, yang dimana di sini infrastruktur untuk mendukung AI dan Deep Learning seperti NVIDIA, CUDA, dan TensorRT. Selanjutnya ada Self-Driving Car Technology, yang seperti sebelumnya saya singgung, yaitu mendukung pengembang teknologi kendaraan otonom melalui NVIDIA Drive. Dan yang terakhir adalah Cloud Gaming Infrastructure, yaitu infrastruktur cloud yang mendukung gaming dan layanan stream game. Dan yang terakhir ini merupakan fokus yang tidak terlalu urgent, jadi disitulah kenapa dia ditaruh implementasinya di tahun 2 ke 5. Untuk yang self-driving car technology, kenapa dia memiliki implementasi tahun di 3 sampai 5? Karena dia merupakan berbicara machine learning itu adalah suatu hal yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena saya juga sebagai seorang yang mulai menekuni dalam bidang machine learning juga, saya rasa itu merupakan bukan suatu hal lah yang sifatnya sebentar untuk dilakukan. Maksimal bisa mungkin 5 tahun ke depan. Selanjutnya ada AI dan Deep Learning Framework. Berbicara tentang AI dan Deep Learning itu sudah mulai meranah dari beberapa tahun ke belakang sampai sekarang, dan saya rasa itu bisa secepatnya dilakukan.